Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham batubara yang hari ini cukup besar, naik cukup signifikan ya. Indi, Adro, ADMR, PTBA, ITMG, UNTR, Doit, Harum yang hari ini cukup signifikan karena ada sentimen buyback. BSSR, ABMM, Bian, Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1470 menguat 3,8%. Langsung saja ke teknikannya. Indi akhirnya mantul dan sudah mendekati resisten 1500. Tembus nggak kira-kira? Mudah-mudahan. Karena kenapa? EMA CD-nya juga bagus, golden cross, dan Bapak Ibu perhatikan hari ini volumenya meningkat cukup signifikan, 2 kali lipat volume hari sebelumnya. Sepertinya serius, cuman takutnya sih kepentok juga di resisten 1500-1520. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau saya balik lagi, kenapa nggak beli waktu di support? Mungkin jawabannya saya takut dibawa turun. Kan bisa lihat support resisten. Dan kalau memang mau beli di harga sekarang, nggak takut dibawa turun. Malah turunnya bisa lebih jauh. Siap nggak seperti ini? Karena supportnya 1300. Siap nggak di bawah turun 11%? Nah, lebih siap turun di bawah 11% apa turun cuman 3% cut loss? 4% maksimal. Kalau Bapak Ibu cut loss di atas dari 1400 tuh lebih dalam kan? Coba dulu sebentar ya. Tarik dulu. Nah nih. 14%. Nah itu yang kadang kita sebagai trader itu lebih memang diakui saham hijau tuh lebih menarik. Karena pasti harapannya dia akan naik lagi lebih tinggi. Saham turun itu pikirannya pasti ada potensi lanjut turun. Nah itu kan ya memang seperti itu ya. Market kalau gampang sih ya nggak ada orang mau kerja di luar capek-capek kan. Mending duduk-duduk aja. Ya itu kuncinya psikologis tuh bisa dikendalikan dan punya sistem trading. Dua itu kalau sudah Bapak Ibu kuasai, selamat di market. Ya, yang kerja utama bisa sambil nge-swing, nggak harus ninggalin kerja utama. Ya, analisa teknikal swing trader tuh bisa dilakukan saat kerja. Kerja ya tinggal pasang punya sistem trading, ya udah tinggal aja biarkan dia market yang berjalan itu. Ya, jadi ini menarik nggak? Menarik ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kita tarik lagi time frame bulanan ya. Energi atau Indi ya, saham-saham batubara itu biasanya ada momennya atau bisa dibilang cyclical. Ada 2 tahun naik, 2 tahun turun biasanya, atau setahun naik, setahun turun. Dan kebetulan ini di Oktober nanti dia 2 tahun sudah turun. Ya, dari 3.200 dia turun ke 1.400-an. Kalau melihat histori sebelumnya 2018 sampai 2020 dia turun, habis itu dia naik 2020 sampai 2020. Dan Bapak Ibu perhatikan lagi, ini kita pakai time frame bulanan tapi noise-nya lebih besar ya. Kenapa noise-nya lebih besar? Ya pergerakan bulanan tuh bisa berbalik-balik arah juga. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ini kalau dilihat time frame bulanan ada neckline di 3.400. Dan Bapak Ibu perhatikan lagi, kalau benar terkonfirmasi swing low di Oktober nanti harusnya sudah di atas 1.600. Kalau dia di atas 1.600 di Oktober atau di 2.000 Oktober, target 3.500 tuh mungkin bisa di tahun depan. Karena ada potensi dia naik dalam setahun dulu. Kalaupun nggak bisa naik dalam 2 tahun, dia setahun. Nah itu menarik ya. Tapi disclaimer untuk ini. Itu aja. Lanjut. Ada Adro yang ditutup di harga 3.240 menguat 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy 30 miliar. Luar biasa Adro. Kalau di broker sebenarnya Adro di distribusi. Langsung saja katanya Adro ada potensi tetap tembus 3.300-nya minggu ini. Cuma naik 2% sangat mungkin minggu ini ya. Apalagi hari ini volumenya meningkat, MACD juga mengarah ke atas. Apalagi hari ini volumenya meningkat dan dia membentuk higher low. Belum besar 3.200 diuji, apakah tembus kita lihat momennya ini. Ya, itu aja untuk Adro saat ini. Lanjut, ada ADMR yang ditutup di harga 1.310, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di broker semuanya ADMR di distribusi. Pola dead cat bond nggak? Mudah-mudahan janganlah. Kalau Bapak Ibu seperti ini bisa pakai toleransinya dead cat bondnya 1250. Jebol itu buang. Berarti kalaupun harus cut loss ya, skenario seperti ini ya 6% ya udahlah 6% itu biasa kalau terus 6% ya. Dengan reward minimal 7%, kalau tembus 1400 tuh sangat mungkin 1500 dia tuh sangat mungkin. Kalau nggak bulan ini bulan depan. Ya mudah-mudahan kalau sesuai skenario untuk ADMR. Tapi disclaimer, lanjut, ada PTBA yang ditutup di harga 2.650 menguat 2,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTBA ada akumulasi. Langsung saja kayaknya PTBA bagus ya. 2.600 dijaga dan akhirnya hari ini volumenya besar dan dia membentuk higher high, ngebase-nya bagus. Berarti aman gak? Aman. Kecuali tiba-tiba 2 hari ke depan dia balik ke arah. Wah, gagal. Harusnya kalau kondisi seperti ini 2.700 diujinya. Minggu ini untuk PTBA. Itu aja. Lanjut. Ada ITMG yang ditutup di harga 26.475 menguat 2,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ITMG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ITMG bagus juga. Berhasil tembus 26.000. Aman nggak? Aman. Mudah-mudahan nggak pola dead cat bond. Kuncinya yang Bapak Ibu nggak perlu. Ya sama. Kuncinya tetap 25.500. Pola dead cat bond kalau dia jebol 25.500. Minggu ini atau minggu depan. Harusnya arahnya seminggu ke depan ya 27.000. Ada peluang untuk ITMG. Apalagi volume meningkat. Itu aja. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 25.200 menguat 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya UNTR ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. UNTR juga bagus. 24.800 ditahan. Nah, kondisi seperti ini simple. Cut loss-nya nggak nyampe 3%. 2% aja koreksi buang. UNTR pola dead cat bond. Kalau dia koreksi seminggu ini. Koreksi jebol 25.000. Itu ya. Targetnya kemana kalau jalan? 26.000. 1-2 minggu ke depan. Ya dikasih 3% 2 bulan. Kalau dikasih 3% 1-2 minggu kan lumayan di UNTR. Ya segitu-gitulah profitnya. Ya itu aja untuk UNTR. Lanjut. Ada DOIT yang ditutup di harga 740. Terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya DOIT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. DOIT bagus juga sayangnya. Tapi candle hari ini hammer terbalik. Tapi nggak masalah. Di atas 700 masih aman. Kalau kemana pandangan saya? Pandangan saya tetap arahnya 800. Ya untuk DOIT. Tapi disclaimer supportnya yang harus dijaga 690 700. Untuk DOIT. Lanjut. Ada Harum yang hari ini ditutup menguat 13,79% ke harga 1.320. Kalau dilihat data transaksi asing langsung net buy 38,4 miliar. Kalau dibuka semuanya Harum malah di distribusi markup tapi distribusi. Harum ini sentimen dari mau di buyback 1 triliun ya. Nih. Kapan tanggalnya itu belum tahu nih. Kapan ya nih? Belum lah, ke depannya ada nih. Ya, ke depannya. Belum ada nih. Saya lihat di bacaannya nih. Ya, bagi Bapak Ibu yang tahu kapan mulai bebek bisa tulis di kolom komentar. Ya, jadi sentimen seperti ini nih biasanya sentimen sesaat. Ya. Peluang besar. Skenario tapi disclaimer ya. Kalau menurut saya naik dikit habis itu bisa ada false break. Bisa jebol lagi 1.280. Tapi kita lihat aja. Mudah-mudahan lah. Karena volume meningkat cukup signifikan. Harusnya kan ada lanjutan. Tapi kita lihat aja. Karena ya dia naik hari ini. Tapi ada buangan juga. Kalau saya skip. Karena sudah naik 13%. Apa yang saya harap lagi? Berharap dia naik 10%. Atau berharap dia naik 3%. Dengan resiko saya yang di 5-7%. Saya skip. Ya saya anggap ketinggalan. Itu ya untuk Harum saat ini. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.200 menguat 0,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy.
Kalau di broker semuanya BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya BSSR. Waduh, jangan dulu deh. Walaupun perlu meningkat ya memang bisa naik. Bapak Ibu siap nggak stop loss 2%? Kalau gagal buang. Kalau perlu nunggu di 4.000, gagal bertahan di atas 4.200 ya 2% mungkin, atau 1,5% atau 1% dari 4.200 stop loss ya silakan. Indikasinya pokoknya lemah kalau dia koreksi. Itu untuk BSSR ya peluang besar sih false break turun lagi ke bawah lagi. Lanjut, ada ABMM yang ditutup di harga 3.800 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM bagus. Ini saham yang belum naik banyak. Kenapa saya bilang belum naik banyak? Dia ini sideways dari bawah. Dan Bapak Ibu perhatikan, ngebase-nya juga bagus. Walaupun memang candle hari ini doji pas di resisten. Tapi kalau Bapak Ibu hitung risk reward-nya ya. Karena kita trading tuh hitung risk reward. Risk-nya di bawah 5%. Ya pas 5% dengan reward minimal. Ya 4.200. Kalau saya lihat ya ini kalau dia tembus 3.900 arahnya 4.200. Ya 9%, jadi risk reward 1/2. Menarik nggak? Masih menarik. Ini salah satu saham terbesar portfolionya Pak LKH. Dan Bapak Ibu perhatikan dia juga belum naik banyak. Ya kalau dari 2.500 ya naik banyak. Tapi kan ini sideways panjang. Udah 2 tahun dia sideways. Ya saatnya lah bangkit. Targetnya mana? Bapak Ibu tarik aja seperti ini nih. Bisa sampai 5.000, 6.000. Nih. Ya, kalau dia tembus 4.200 tuh. 6.000 arah ABMM. Tapi disclaimer. Itu aja. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di 17.200. Terkoreksi 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Langsung saja ke tekniknya. Bian di atas 17.000 atau 16.800 masih oke. Kalau Bapak Ibu mau beli ya ini kesempatan beli. Jangan nunggu dia tembus 18.000. Saat ini kalau kondisi seperti ini ya, mending bawah, nunggu, sabar. Cut loss-nya ya 3,5%, 4% lah dengan reward minimal 5%. Dan kalau dia tembus 18.000 tuh 20.000. Target jangan pendek-pendek tuh. 16%, reward 1/5 untuk Bian. Itu aja. Lanjut. Ada Toba yang ditutup di harga 264 menguat 3,93%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Toba bagus. Ya. Akan tembus 280. Target saya 300. Toba kalau tembus 280 minggu ini atau minggu depan 300. Kita targetkan sampai September. Tapi disclaimer. Untuk Toba. Itu aja. Lanjut saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 555 menguat 2,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya KKGI diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. KKGI di atas 540 masih aman. Kemana arahnya? Condong ke atas. Kalau saham-saham batubara ke atas 3 hari ke depan arahnya condong atas. Tetap KKGI ke atas ya. Itu aja. Kalau saya skip, mending cari saham lain ya. Saham-saham batubara yang lain juga masih banyak yang menarik daripada beli KKGI. Tapi kalau suka KKGI, support minornya itu ada di 540. Kalau support kuat sandarannya 500. Karena kalau kita pakai support minor itu bisa kegocek. Dia turun sebentar, mungkin 2-3 candle, habis itu rebound lagi. Itu sering terjadi dah dari 1-2-3 bulan ke belakang yang saya rasakan saat ini. Ya itu aja. Tapi ini disclaimer, ini baru analisa saya, sepengalaman saya, tapi jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali. Dan keputusan beli dan jual saham di tangan masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan jual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.